Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala. Faslun ay hada faslun. Fima ing dalem nerangno perkara yutakhallaku kang digawe budi pekerti apa bihi kelawan ma. Min ausofis sulubi saking piro-piro sifat salbiyah. Kemarin disampaikan bahwa orang yang layak menjadi kekasih Allah, orang yang layak menjadi waliullah itu adalah orang yang mampu mempraktekkan sifat-sifat Gusti Allah dalam kehidupan. Jadi para wali kekasih Allah ini adalah orang yang mampu mempraktekkan sifat-sifat ketuhanan dalam kehidupan. Makanya jangan heran kalau para wali itu penuh dengan sifat rahmat, kasih sayang, penuh dengan sifat lembut, ngayomi, menghargai, dan cenderung mereka ini mempunyai belas kasihan yang tinggi kepada makhluk Gusti Allah. Niru Gusti Allah, niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi juga begitu. Kanjeng Nabi itu mampu mempraktekkan sifat-sifat ketuhanan dalam kehidupan. Gusti Allah itu makhluknya macam-macam. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Ada yang musyrik, ada yang mukmin. Yang mukmin pun, yang Islam pun dibagi. Ada yang taat, ada yang tukang maksiat. Semua sama Allah ini tetap dikasih nikmat, disayangi, dirahmati. Tetap dikasih kehidupan, tetap dikasih rezeki. Itu menunjukkan belas kasihannya Allah kepada semuanya. Dan itu dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi. Sampai ada tulisan sebagian santrinya Mbah Mun itu. Mbah Mun nate dawuh, kowe iku nek mlebu Islam sing secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan. Dawe Mbah Mun, katanya Mbah Mun, Kanjeng Nabi itu yang duduk di dekat Nabi bukan cuma Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi yang duduk di dekat Nabi juga Abdullah bin Ubay bin Salul, ketuanya orang munafik, orang yang musuhi Kanjeng Nabi, orang yang kepingin mencelakai Kanjeng Nabi. Banyak fitnah yang timbul gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul. Salah satunya fitnah menuduh Sayyidah Aisyah melakukan zina dengan Sofwan bin Mu'attal. Tapi Kanjeng Nabi tetap membiarkan Abdullah bin Ubay duduk bareng Kanjeng Nabi bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kanjeng Nabi tetap menghormatinya, Kanjeng Nabi tetap menghargainya. Kanjeng Nabi juga membiarkan orang Yahudi, orang Nasrani hidup bareng di Madinah, hidup bersama di Madinah. Orang munafik sama Kanjeng Nabi dibiarkan hidup bareng di Madinah bersama Kanjeng Nabi. Itu menunjukkan rahmatnya Kanjeng Nabi yang begitu sangat menyeluruh, sebagaimana rahmatnya Allah Ta'ala juga sangat menyeluruh. Jadi yang diopeni Kanjeng Nabi itu bukan cuma yang api-api, yang imannya kuat-kuat, tapi yang imannya luah. Bahkan yang gak beriman juga diopeni oleh Kanjeng Nabi. Yang gak beriman juga oleh Kanjeng Nabi itu dididik, diarahkan. Bahkan yang gak beriman itu yang lebih membutuhkan arahan daripada yang beriman. Yang bermaksiat yang lebih butuh untuk mendapatkan pengarahan daripada yang taat. Itu mempraktekkan sifat ketuhanan. Dan para wali yang hanya bisa mempraktekkan sifat ketuhanan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat ketuhanan yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan.
Sifat Allah itu ada sifat salbiyah, ada sifat nafsiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Lah niki sekarang kita akan bahas dulu sifat salbiyah. Bagaimana cara kita mempraktekkan sifat salbiyah dalam kehidupan. Ya apa? Sifat Gusti Allah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan itu sifat yang apa? Tentunya kemarin sudah disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, tidak semua sifat Allah itu bisa sampai praktekkan dalam kehidupan. Termasuk sih nggak bisa dipraktekkan Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Mutakabbir, mboten saged sampean praktekno dalam kehidupan. Mosok maha sombong kowe dadi sombong pisan, kowe kan mboten angsal. Jadi ada beberapa yang bisa dipraktekkan, ada yang tidak. Kala al-ma'arifu utawi piro-piro kemakrifatan, pengetahuan iku kuwan. Kuwan itu jamannya kuwah, kawah. Apa kawah itu? Kawah itu ceruk, lubang yang ada di tembok yang digunakan untuk meletakkan lampu kalau zaman dulu. Lubang di tembok ya, terus digunakan untuk meletakkan lampu, itu namanya kuwan. Kuwan iku piro-piro lubang yundoru kang ditingali minha saking kuwan opo bil basoiri kelawan piro-piro moto ati ila alamid domairi marang piro-piro marang alam piro-piro batin, alam hati. Fatu syahidu mongko menyaksikan opo al qulubu piro-piro ati. Nah, niki nggak apa-apa ya, ini ilmu tauhid yang agak tinggi ya, mboten napa-napa. Karena niki ya walaupun ada yang masih MTS ya, ini kecil-kecil ya, MTS Fadrillah, tapi sing mburi wis sepuh-sepuh nih. Gitu. Ada yang sudah besar-besar, nggak apa-apa, alhamdulillah, nggak apa-apa. Nggih, didengarkan kalau bisa diamalkan. Kok anak cilik disuruh ngaji yang besar-besar, ya ben bareng mawon, ngalap berkah. Wong ilmu itu bisa dipelajari siapa saja. Imam Suyuti sejak kecil sama bapaknya juga oleh bapaknya itu diajak ngaji di majelisnya orang-orang yang besar, yaitu majelisnya As-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih kecil, masih anak-anak, sehingga terus Imam Suyuti itu punya keinginan, saya harus seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu. Ya anak kecil, namanya anak kecil ngaji itu kan ya plonga-plongo, ada cilik kan gak ngerti apa-apa. Yang penting ngambil berkah, duduk bersama para ulama, dengarkan kalamnya para ulama, itu bagus banget. Dan Imam Suyuti itu punya keinginan jadi ulama gara-gara sering diajak di majelisnya para ulama. Makanya anak-anak kita ya kalau bisa sering diajak ke majelisnya para ulama, di majelisnya para kiai, orang-orang yang soleh, ya, orang yang hidup kalau bisa. Ya. Kalau sudah meninggal ya nggak apa-apa, bagus. Nggih, mboten napa-napa, diajak ziarah kubur para waliullah. Fatu syahidu moko menyaksikan opal kulubu piro-piro ati dzatahu ing dzati Allah wa sifatihi lan piro-piro sifati Allah. Fatu amiluhu mongko muamalah opo al kulub ing Allah bima kelawan perkara yaliku kang layak opo ma, pantas opo ma bijalalihi kelawan keagungane Allah wa jamalihi lan keindahane Allah. Tsumma ta'muru nuli perintah apa al-qulub al-a'dha'a ing pira-pira anggota tubuh wal jawariha lan pira-pira anggota tubuh bi antu amilahu kelawan yento muamalah apa al-a'dha wal jawarih ing Allah bima kelawan perkara yaliku man perkara maksudnya perilaku yaliku kang layak apa ma bi azamatihi kelawan keagungane Allah wa kamalihi lan kesempurnaane Allah. Nah, manusia itu kalau kepingin ibadahnya berkualitas harus punya makrifat. Makrifat itu pengetahuan tentang Allah. Minimal makrifat sampai harus tahu akidatul awam bahasanya. Makanya ini anak kecil-kecil harus hafalan nih akidatul awam nih. Hafalan nggak akidatul awam nih? Hafalan. Nah itu harus tuh. Kalau sudah hafal semua, paham maknanya, maka kalian mendapatkan makrifat. Makrifat paling minimal. Makanya ini di Pondok Fadlillah yang kecil-kecil ini, yang baru-baru harus hafal yang namanya akidatul awam. Akidahnya orang bodoh, akidatul awam. Berarti kayak kalau jenengan ini ikutu apal akidatul awam wong bodoh.
Makanya semuanya ini sudah hafal, yang besar-besar sudah hafal. Biyen, tapi saya lali. Ya toh. Biyen pernah hafal, saya lali. Kalau bisa itu jangan lupa, tapi nggak masalah. Yang penting apa yang ada di dalam Aqidatul Awam itu sampean yakini, sampean pahami, sampean ketahui, sampean praktekkan dalam kehidupan. Kalau makrifat ibadah itu perlu makrifat. Semakin kuat makrifat, kualitas ibadah semakin tinggi. Semakin lemah makrifat, kualitas ibadah juga semakin rendah. Jadi kualitas ibadah seseorang tergantung pada kemakrifatannya. Maka jangan heran sampean ada orang yang mengatakan 2 rakaat dari orang yang makrifat billah lebih baik daripada 1000 rakaat dari orang yang bodoh. Bahkan ada orang yang mengatakan tidurnya orang makrifat itu lebih baik daripada ibadahnya wong bodoh. Nah wong bodoh kadang ibadah ya gak ono pahalane. Wong bodoh gak ada pahalanya kadang ibadahnya. Tapi kalau orang makrifat tidurnya ada bernilai ibadah. Sampean bisa enggak tidur bernilai ibadah? Begini, gampang aja nih, gak usah angel-angel. Sampai ngaji, sering ngaji. Kita kan ngaji, tiap hari ngaji. Kadang kita pusing, terus kepingin turunya, saya niat tidur itu biar nanti ngajinya lancar. Itu wis ibadah, turunnya wis ibadah. Turun ibadah misalnya. Karena saya tidurnya itu, ya ketika pusing, sakit atau apa, sampai terus tidur. Saya tidurlah nanti karena jam sekian ini saya harus ngaji. Kalau ngaji dalam kondisi pusing, dalam kondisi sakit, nggak enak. Berarti tidurnya supaya nanti bisa sehat, terus ibadahnya biar lancar. Tidurnya itu sudah ibadah. Kan enak. Iku nek wong makrifat. Jadi semakin makrifat, kualitas ibadah semakin tinggi. Makanya sampean kudu jadi wong alim, kudu jadi wong ngerti. Ojo boyong dulu sadurunge alim, sadurunge ngerti tenan. Iki ojo boyong dulu sadurunge alim. Supaya sampean itu setiap gerak itu ada unsur ibadahnya, sehingga golek pahala itu enggak sulit. Tidur ibadah, masak ibadah. Ayo, kowe nek pas masak niate apa? Wah ngilang luwe aja ngono. Niati ben kuat nek ibadah. Pas misalnya sampean mau ngaji nih, wah luwe banget iki. Waduh kok nek pas ngaji luwe iki kepikiran makan daripada ngaji kepikiran makan, mendingan makan kepikiran ngaji. Aku tak mangan dilik lah biar ngajinya bisa fokus. Sampean makannya sudah bernilai ibadah. Itu bedanya orang yang punya ilmu dan tidak. Maka semakin orang itu punya ilmu, cari pahala semakin gampang. Semakin dia punya makrifat. Ini yang dimaksud makrifat yang memiliki adalah pengetahuan tentang Allah Ta'ala. Dengan makrifat sampai bisa memandang alam batin. Sehingga dengan makrifat ini hatimu bisa musyahadah kepada Allah. Musyahadah kepada sifatnya Allah. Ini memang sulit ini. Musyahadah itu apa? Menyaksikan. Menyaksikan itu apa? Memahami. Menyaksikan bukan sekedar memahami. Menyaksikan itu kayak saya melihat nih. Kayak begini ini menyaksikan itu. Jadi kayak gini. Kayak kelihatan. Sampai tahu nggak orang yang halusinasi? Dia kayak melihat sesuatu. Dia yakin itu terjadi. Kayak seperti itu musyahadah. Sehingga dia itu kadang nggak ada apa-apa, yang lain nggak bisa melihat, dia bisa melihat genderuwo. Padahal dia halusinasi, dia takut sendiri. Kayak seperti itu, iki gambaran gampangi musyahadah. Gambaran gampangnya. Orang yang musyahadah zatnya Allah Ta'ala, yang musyahadah sifatnya Allah Ta'ala, kayak sifatnya Allah itu dilihat secara nyata. Sehingga dia ini tidak mungkin bisa mengingkari, tidak mungkin bisa tidak tunduk. Bagaimana tidak tunduk? Wong dia lihat sendiri. Sifatnya Allah dia lihat. Bagaikan orang yang kayak itu tadi. Kayak dia berhalusinasi melihat apa, terus dia langsung ketakutan sendiri. Makanya orang yang makrifat, yang musyahadah kepada Allah Ta'ala, mesti ahli ibadah. Gak kira gak wis. Mesti puena ibadah. Musyahadah namanya. Lah kita, pemahaman kita tentang sifat Allah itu hanya terbatas kepada
arti kata, belum musyahadah. Sampai tahu arti wujud, ya Allah ada. Tapi perilaku kita tidak mencerminkan kalau kita tahu Allah ada. Ya Bang? Itu berarti kita hanya paham makna kalimat, tidak musyahadah terhadap sifat tersebut. Itu kata Imam Ghazali di dalam kitab beliau tentang Syarah Asmaul Husna, yaitu Al-Maqsidul Asna, Syarah Asma'illahi Al-Husna. Jadi kadang orang paham nama Allah, ya, tapi cuma sekedar maknanya saja. Oh ini nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sabur, ya, Al-Ghafir, Al-Ghafur. Kita ada orang yang paham maknanya, tapi enggak musyahadah. Dan itu beda jelas dengan orang yang musyahadah. Jadi musyahadah itu kayak menyaksikan. Sehingga karena dia itu menyaksikan kayak kelihatan tampak sekali, maka hatinya bisa memuliakan Allah dengan semulia-mulianya karena dia melihat sendiri keagungan Allah. Sehingga terus hatinya memerintahkan anggota tubuhnya untuk bermuamalah, berperilaku dengan Allah sesuai dengan apa yang dia lihat. Bagaimana dia tidak mengagungkan Allah, wong dia melihat keagungan Allah. Bagaimana dia tidak mencintai Allah, wong dia melihat keindahan Allah. Dia lihat keindahan Allah. Masa dia tidak cinta Allah? Enggak bisa. Enggak mungkin bisa. Hati ini cinta kepada yang indah. Ketika hati melihat keindahan Allah, dia langsung mencintai Allah Ta'ala. Pasti itu. Lah, kadang musyahadahnya orang beda-beda. Ada yang musyahadah sifat jalalnya Allah, agungnya Allah. Jadi dia takut banget kepada Allah. Kayak dulu siapa ini? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu nangis wae. Indelok jalalillah. Kadang melihat jamalillah, keindahan Allah. Wah, tadi seneng banget karo Gusti Allah. Jadi itu nama muncul hal nanti. Hal ini kondisi jiwa yang dihasilkan dari kemakrifatan tadi. Terus mempengaruhi perilaku anggota tubuh. Ketika yang dipandang adalah jalalillah, maka dia cenderung takut kepada Allah. Kalau yang dipandang, yang dia musyahadah adalah jamalillah, keindahan Allah, maka dia cenderung untuk senang kepada Allah, mencintai Allah Ta'ala. Dan orang kadang musyahadahnya beda-beda. Ada yang cenderung musyahadah jamal, ada yang cenderung musyahadah jalal. Kala bon fal kulubu mongko utawi piro-piro ati bihadratihi ing dalem sandingi Allah Ta'ala iku tu'azzimuhu mengagungkan opo al kulub ing Allah. Wal jawarihu lan utawi piro-piro anggota tubuh ala abwabil kulubi ing atase piro-piro pintune piro-piro ati iku tuwaqiruhu mengagungkan opo al jawari ing Allah wa ta'buduhu lan menyembah apa iku jenenge al-jawari ing Allah. Hati mengagungkan Allah, anggota tubuh memuliakan dengan cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menyembah yang optimal, menyembah yang maksimal, menyembah yang berkualitas itu harus berdasarkan kemakrifatan. Kalau tidak enggak maksimal, tidak optimal dan tidak berkualitas. Kalau ibadahnya tanpa kemakrifatan. Makanya kulub dulu. Hati kenal Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Pasti muncul hal mengagungkan, anggota tubuhnya terdorong untuk beramal sesuai dengan kondisi hatinya. Itu namanya hal. Hal menghasilkan amal. Jadi al-ilmu menghasilkan hal, hal menghasilkan amal. Itu urut-urutannya. Kalau engkau sedih itu namanya hal. Jadinya apa? Nangis, ya. Itu namanya amal. Kenapa engkau sedih? Mesti tahu sesuatu yang menyedihkan. Itu namanya ilm. Ilm menghasilkan hal, hal menghasilkan amal. Memang harus seperti itu. Harus kenal Allah dulu. Loh, bagaimana cara kenal Allah, Gus? Ya ngaji, cara kenal Allah itu ngaji. Nomor 2 terus ibadah secara maksimal. Dzikir jangan ditinggalkan. Jangan pernah meninggalkan dzikir. Ngaji tidak boleh ditinggalkan. Makanya Mbah 4%, nggih, thariqah iku taklim wa ta'allum, ngaji dan
ngajar. Ini sebenarnya ini torikohnya seluruh muridnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita walaupun bukan muridnya tapi cucu murid, cucu murid karena guru saya murid beliau Sayyid Muhammad. Maka torikoh kita sama at-ta'lim wa ta'allum. Maka pondok Fadlilah ini torikohnya apa? Ngaji, 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 ngaji. Ya. Kalau torikoh itu ngaji, 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 ngaji. Dikir yo, jamaah yo. Ya, itu torikohnya. Ngaji dan ngaji. At-ta'lim wa ta'allum. Kanjeng Nabi dawuh, innama bu'ithtu mu'alliman. Saya hanya diutus sebagai seorang pendidik. Innama bu'ithtu mu'alliman. Kanjeng Nabi torikohnya yang paling top kita sampaikan barusan ngaji adalah at-ta'lim. Ngajar. Gak ada waktu Nabi kecuali dipenuhi dengan janib min jawanibit tarbiyah wa ta'lim. Seluruh sisi kehidupan Nabi, segi aspek kehidupan Nabi itu mesti ada unsur pendidikannya. Gak ada yang tidak. Maka kanjeng Nabi disebut uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Semuanya bisa sampai ambil dari kanjeng Nabi. Tidak ada yang membuang dari kanjeng Nabi. Semuanya mempunyai sisi tarbiyah, sisi pendidikan. Sampai bisa niru semua yang dilakukan oleh kanjeng Nabi. Uswatun hasanah. Itu kamaliyatu sahsiyatin Nabi fit tarbiyah. Sempurnanya kepribadian Nabi di dalam mendidik. Luar biasa memang kanjeng Nabi ini. Wala jadi seperti itu. Fala yasluhu. Jadi pertama hati harus kenal Allah Ta'ala, harus mengagungkan Allah, baru ibadahnya maksimal. Selama ini kita ibadah betul maksimal. Kenapa? Hati kita nggak kenal Allah. Kita sholat ya sekedar jungkat-jungkit, wah, rukuk sujud ya wis mari selesai. Kita baca subhana rabbiyal azimi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Hati kita tidak mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang luhur. Tapi kita tidak pernah meluhurkan Allah Ta'ala. Kita mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu hanya sekedar lidah, tapi hati kita tidak menghadap kepada Allah Ta'ala. Kita ngomong wajjahtu wajhiya, atine wah iki piye iki. Ya, totolan kurung bayu misalnya. Segone kurung mateng, misalnya ya wes. Jadi lisannya ngomong gitu tapi hatinya kemana-mana. Kita sama gitu. Itu menunjukkan kalau kita belum punya kualitas yang namanya kualitas makrifat kepada Allah Ta'ala. Fala yasluhu mongko ora layak sapa ahadun wong siji minhum kang saking wong akeh limuwalatihi marang apa dadi kekasih Allah wa musafatihi lan dadi pilihane Allah ila ayatakhallaqa kejaba yen to berakhlak sapa ahad bi adabihi kelawan pira-pira adabi Allah, tata kramane Allah. Wa yatasifalan persifatan sapa ahad bisifatihi kelawan pira-pira sifate Allah. Tadzallulan krana merendahkan diri menampakkan kehinaan bi ibadatihi kelawan ibadah Allah Ta'ala wa tajammulan lan berhias bisifatihi kelawan pira-pira sifate Allah. Fa afdaluhum mongko utai luweh utamane wong akeh fidzalika ing dalem mengkono-mengkono ayat akhlaqa bi adabi iku akramuhum luweh mulyane wong akeh alaihi ing atase Allah Ta'ala wa akrabuhum lan luweh dekate wong akeh ilaihi marang Allah Ta'ala. Tidak layak untuk menjadi kekasih Allah, tidak pantas untuk menjadi pilihan Allah kecuali orang yang mampu berperilaku berbudi pekerti seperti perilakunya Allah Ta'ala. Tidak layak menjadi waliullah, tidak layak dipilih menjadi kekasih Allah kecuali orang yang mampu berperilaku seperti akhlaknya Allah, berperilaku seperti sifatnya Allah, merendahkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya, menghias dirinya dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang paling mampu melaksanakan sifat-sifat Allah dalam kehidupan itulah yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Yang paling mampu melaksanakan sifat-sifat ketuhanan dalam kehidupan itulah yang paling dekat di sisi Allah Ta'ala.
Siapa itu yang paling mampu di dunia ini? Tidak ada lagi kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan dalam suatu hadis, kana yatakhallaku bi akhlaqi rabbih. Kanjeng Nabi itu berperilaku seperti akhlak Tuhannya. Kanjeng Nabi itu berakhlak seperti akhlak Tuhannya. Kanjeng Nabi bersifat seperti sifat Tuhannya. Tentunya itu hanya nama, hakikatnya berbeda. Kalau Allah punya sifat rahim, kanjeng Nabi juga punya sifat rahim. Kalau Allah punya sifat rauf, kanjeng Nabi juga punya sifat rauf. Okay? Bil mu'minina raufur rahim. Siapa raufur rahim di sini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kanjeng Nabi itu paling mulia, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, karena kanjeng Nabi ini orang yang paling mampu melaksanakan sifat-sifat ketuhanan. Karena yatakhallaku bi akhlaqi rabbih. Ada satu kitab nerangkan menggunakan hadis ini sebagai dalil kalau kanjeng Nabi itu hadir ketika namanya disebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kok kanjeng Nabi hadir ketika namanya disebut? Karena Allah itu juga hadir ketika namanya disebut. Kata dalam hadis disebutkan, saya itu bersama orang yang menyebut aku. Ana jalisu man dzakaroni. Aku ini lungguh bareng. Mosok Gusti Allah lungguh kan mboten gitu. Saya itu bersama orang yang menyebut namaku. Terus kata para ulama, kalau Allah itu bareng bersama orang yang menyebut namanya. Sedangkan disebutkan dalam hadis lain bahwa kanjeng Nabi berakhlak seperti akhlak Allah Ta'ala. Maka ketika nama Allah disebut, Allah hadir, maka sama seperti ini. Kanjeng Nabi ketika disebut, maka kanjeng Nabi hadir di situ. Karena yatakhallaku bi akhlaqi rabbih. Maka ketika mahalul qiyam, ketika maulid Nabi dikatakan, katanya kanjeng Nabi hadir. Mana dalilnya? Itu dalilnya. Karena yatakhallaku bi akhlaqi rabbih. Kanjeng Nabi berperilaku seperti perilaku sinten Allah Ta'ala. Akhlaki podo karo Gusti Allah. Karena itu gak heran kanjeng Nabi jadi kekasih Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah menjadi pilihan Allah. Kenapa? Karena kanjeng Nabi mampu mempraktekkan sifat-sifat ketuhanan dalam kehidupan. Sampai lihat para waliullah, mesti sifatnya dia itu mendekati kanjeng Nabi. Ya maksudnya mendekati itu waduh banget. Cuma podo karo kanjeng Nabi. Ada kesamaan. Kanjeng Nabi sama dengan Allah Ta'ala. Maka semakin tinggi sampai mempraktekkan sifat ketuhanan dalam kehidupan, maka semakin tinggi posisimu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki mawon, semoga sekedhik niki manfaat. Semoga kula panjenengan saged mempunyai kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbana wa tarafna bi an